Itu orang munafik. Karena orang munafik itu di dunia bersama orang yang beriman, ya. Tapi orang yang beriman tidak tahu bahwa dia itu munafik, ya. Itu kafir, ya. Makanya di surga di akhiratnya juga nerakanya paling dekat dengan orang yang beriman, ya. Itu cuman dihalangi oleh satu dinding, kemudian oleh satu pintu. Ya, jadi pintunya gede banget itu, ya. Dihalangi oleh dinding, kemudian ada pintunya. Pintu bagian dalam itu surga, pintu bagian luar itu neraka azab. Tapi karena di neraka itu tidak ada cahaya, yang ada api, yang ada air panas, yang ada asap hitam pekat, yang ada angin yang sangat panas, ya. Maka kemudian kepada orang yang beriman minta, ya, minta cahaya, nggak usah banyak, satu percik aja kan. Tapi malah diusir oleh orang yang beriman. Ya. Jadi di dunia tidak ketahuan itu, ya, orang itu munafik atau tidak. Tapi baru ketahuan ketika tempatnya dipisahkan oleh satu dinding, satu pintu, ya. Gitu. Nanti baca suratnya, surat Al-Hadid kalau nggak salah, ya. Itu ada satu pintu, satu dinding yang membatasi antara orang yang beriman di surga dan orang yang munafik di neraka. Ya. Jadi sekali lagi surga itu tempat yang gelap. Karena tidak ada matahari, tidak ada bulan. Tapi tidak akan mengurangi kenikmatan karena Allah jadikan tubuhnya itu bercahaya. Kemudian apalagi itu? Ya, balasan Allah dalam bentuk syukur kepada al-abrar itu wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhulilat kutufuha tadlila. Ya. Jadi tempat di surga itu teduh, adem dan sejuk karena dinaungi dengan naungan Allah, kemudian didekatkan itu, ya, didekatkan. Kemudian ya pohon-pohon yang berbuah itu direndahkan sehingga dimudahkan untuk memetiknya. Bayangkan duduk nyender, ya, kemudian di tempat yang ada naungannya, ya. Kalau di pantai itu suka ada, ya, di pantai itu kan ada naungannya, ya. Kemudian duduk, ya. Kemudian pohonnya itu direndahkan sehingga mudah untuk dipetik. Ini hanya sekedar gambaran bagaimana nikmatnya tinggal di surga. Tapi hakikatnya baru terasa kalau kita mau masuk surga. Makanya kita doa itu Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma inni as'aluka jannata. Itu yang kita minta, ya. Baru kemudian kalau kita takut kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya, lindungi aku, selamatkan aku dari neraka. Kemudian ayat yang berikutnya dijelaskan, ya, bahwa balasan dan bentuk syukur Allah kepada al-abrar itu bahwa qahumullahu min syada'idi dzalikal yaum, ya. Jadi maka Allah melindungi mereka dari kesulitan pada hari itu, hari kiamat. Wa a'tahum hasanan, Allah kasih kepada mereka tuh kebaikan. Apa kebaikan tuh? Wa nuron fi wujuhihim, wajahnya bercahaya, ya. Sedangkan orang yang kafir, ya, wajahnya gelap gulita, ya, hitam pekat, penuh dengan muka masam, cemberut, tidak bisa tertawa dan tersenyum, ya. Sekarang mereka kan tertawa, tersenyum, menertawakan, mencibir orang-orang yang beriman. Nanti malah orang yang beriman yang menertawakan mereka. Baca surat Al-Mutaffifin tuh, ya. Jadi salah satu kenikmatan penghuni, ya, surga ketika duduk nyender, ya, di bawah naungan, ya, sambil memetik buah-buahan, ya, dia menyaksikan orang kafir disiksa di neraka, ya, tertawa, tersenyum itu. Ya, karena, ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan kepada manusia itu sesuai dengan amal. Jadi kalau kita suka menghina orang lain, maka nanti oleh Allah akan dihina, ya, oleh orang itu, ya. Jadi orang itu, orang yang dihina oleh dia akan dihadirkan, ya, dan dihina lagi oleh orang yang dihina itu. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ada orang yang matinya bunuh diri
misalnya minum racun. Nanti di sana disiksanya itu dengan minum racun, mati, minum racun lagi, mati, minum racun lagi. Ada orang yang bunuh dirinya itu naik ke misalnya gedung yang tinggi, gedung pencakar langit, atau naik ke sutet, kemudian menjatuhkan diri. Di sana juga seperti itu, seperti itu. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Demikian pula balasan kebaikan itu disesuaikan dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Kemudian apa lagi? Wa bahjah wa farhan fi qulubihim. Wajahnya bercahaya, hatinya sumringah, bahagia dan gembira, bahagia dan gembira. Kalau hati yang sekarang kan, hati itu kan bolak-balik kadang kala susah, kadang kala sedih, bahagia, gembira dan sumringah, kadang kala iri, dendam, benci, dengki, itu namanya qalbun. Tapi qalbun di sana, qalbun yang daim, yang sabit, qalbun yang tetap, dan mantap. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bikin orang dengki, benci, iri, hasud dan sebagainya, dendam dan sebagainya, itu oleh Allah dicabut. Itu namanya gil, Jadi dalam hati kita sekarang gitu kenapa ada sifat iri? Iri itu kata Agim kan, lihat orang senang susah, lihat orang susah senang. Itu namanya gil. Nanti begitu masuk ke dalam surga dicabut, sehingga mereka duduk berhadapan, rukun dan damai, tidak berantem lagi, Tidak hanya berantem. Di dunia kan kadang-kala berantem itu karena dua sebab ya. Di dunia itu berantem karena dua sebab. Pertama beda pendapat, itu berantem ya. Yang kedua beda pendapatan,